Ya yakin lah, orang papa juga bekalin aku uang 10 miliar kok. Masa iya aku nggak bisa Kamu dibeli pakai apa? Banyak Ya itu. kan nggak usah khawatir. Yakin? Nih tebal banget, ini berat banget uangnya. Ngapain takut sih kak? Kamu pikirkan anak kita. Lah, papa juga baik-baik, ada kakak. Ngapain harus takut? Udahlah, udah ya pak. Jangan dong pergi. Jangan tinggalin papa dong. Aku udah bujangan ini. Jangan dong tinggalin papa. Enggak pak, aku harus. Papa masih butuh teman. Aku juga menikmati uang kok. Udahlah pak, bye. Udah. Bye ya, bye. Johan, jangan Johan. Ayo main. Woi, rokok. Minum dulu guys sih. Minum satu dong. Itu siapa sih? Siapa? Woi, lu siapa woi? Sok keren ya, Chef. Sok keren juga. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aku siapa? Biar aku kasih tahu ya. Siapa sih? Dengerin nama gua. Dengerin baik-baik. Johan anak orang kaya. Uangku sangatlah banyak. Mari kawan ku traktir semua berpesta bola mabuk sampai pagi semuanya ayo mari pesta senang semua mari pesta senang semua. Johan anak orang kaya, uangnya sangatlah banyak. Habiskan masa mudamu berpesta pora bernami semua. Mari pesta senang semua. Mari pesta senang sampai pagi. Tunggu. Supaya malam ini lebih panas lagi. Kita gimana kalau main judi? Setuju? Uang gua banyak. Oke. Main judi siap? Oke. Ayo. Nah, rokok nih. Ayo main. Duduk. Coba. Gua harus di tengah karena supaya orang-orang bisa lihat kemenangan gua. Orang-orang harus lihat kemenangan gua. Oke. Siap? Bagi kartu. Kartu di mana? Aduh. Ayo, tetap joget. Ayo, Johan main judi. Lawan biar menang. Ternyata orang susah. Uang banyak di pasar semua. Cuan bisa jadi sultan. Ayo, Johan main judi. Lawan biar menang. Ternyata orang susah. Uang banyak di pasar semua. Cuan bisa jadi sultan. Oke siap ya? Siap. Gaskan. Gas. Oke.
Putar kartu. Putar kartu, putar. Tunggu. Lo ngasih rokok yang bener bro, ngasih rokok yang bener lo. Gue sudut juga mulut lo. Mana. Korek. Putar satu kali. Oke. Udah gue ya, siap-siap udah. Mari semua cepetan. Apaan nih? Gua balik tengah. Timnya gue. Mana lu? Keluarin. Nih. Ya. Kalian semua gimana? Udah kali ini gue yakin gue menang udah sih. Udah lu gak usah banyak ngomong deh. Bentar. Nih. Putar sekali lagi. Kalau ada barang kan bisa gue percaya ya. Oke siap. Mana. Siap. Oke. Minum dong. Si bro. Oke siap. Oke, tunggu duluan kali ya. Nih lihat nih. Mana kartu lu? Siapa yang suruh? Yang suruh? Boleh gue? Ya. Oh. Udah gue bilang jangan bergaul sama kita, Johan. Nih, gue curiga nih. Kayaknya kalian semua ini curangin gue deh. Cukup aja. Lo kalau nggak bisa main nggak usah. Bisa gabung sama kita. Kok ngamuk ya? Tar lagi. Nih. Iya, uang gua udah nggak ada. Uang gua. Sepatu. Itu tuh. Itu kan udah sebelah lagi. Ini sepatu bau banget sih. Ini ada di pinggirnya apa Nih, sih? kacamata Balenciaga. Sini. Oke, gue yakin kali ini barang-barang gua, uang gua bakal lancar. Lihat aja ya. Kalau emang lo bisa banget ya. Ini gua. Punya gua bagus banget nih. Punya gua nih. Oke. Dari mana? Mana Johan? Lu sekali lagi ya, abis lu sama kita. Mana cepetan taruh kartu lu. Lama banget. Taruh. Ya. Gimana sih? Lu kalau Udah ya, Muka muram kalah judi, payah. apa sih? Udah tak tahu diri, Ngapain sih pada? apanya dihambur-hambur. Muka muram kalah judi, payah dipedi. Nah, muda tak tahu diri, uang bapaknya dihambur-hambur. Cabut. Orang gembel. Kalian mau kemana? Miskin diambil lagi. Besar miskin. Semuanya jahat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar. Kalian pergi kemana? Jikamu mengerti hati yang sempit, Tuhan berkati.
Kami siapkan hati kami di sore hari ini untuk ditaburi kebenaran firman. Tercurah padaku, Yesus kau lahir menebus hidupku. Yesus kau lahir menebus hidupku. Sekarang kami bicara dari awal. Tuhan, Tuhan hadir di hatiku dan hatimu. Kasihnya tercurah padaku. Yesus kau lahir. Yesus kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini. Bersuka cita atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Namun yang sungguh-sungguh dalam Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, terpujilah Yesus Raja, terpujilah Yesus Raja, terpujilah Yesus Raja. Dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Demikian firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan. Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu. Dan saat dia datang ke dalam dunia ini, diutus oleh Bapa untuk memulihkan segala sesuatu, termasuk umatnya, termasuk kita sekalian. Karena itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Jadi Tuhan punya tujuan untuk datang ke dalam dunia ini. Karena itu kelahirannya membuat kita sekalian dipulihkan. Mari saya akan membacakannya dalam Lukas pasal yang keempat. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah visi dan misi Tuhan datang ke dalam dunia ini, untuk membawa tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk membawa penyelamatan bagi umat manusia, memulihkan umat manusia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin, bahkan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, untuk membuat orang yang buta menjadi melihat. Ini adalah pemulihan yang luar biasa. Tetapi untuk mewujudkan hal itu, untuk mewujudkan apa yang Tuhan inginkan ke dalam dunia ini kepada saudara dan saya, maka dia harus mati. Dia harus mengorbankan dirinya demi pemulihan umat manusia. Saya bacakan ayat Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mewujudkan tahun rahmat Tuhan, untuk mewujudkan penyelamatan bagi umat manusia, untuk memulihkan saudara dan saya, Yesus harus mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Seperti Musa meninggikan ular tembaga itu, sehingga setiap orang yang dipakut ular tedung dan melihat kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, mereka dapat hidup. Demikian pula Yesus harus ditinggikan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memulihkan keadaan dunia ini. Yesus harus disalibkan, mati di sana, dan memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang ke dalam dunia ini. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan kita untuk mati, untuk memulihkan saudara dan saya. Lalu bukan hanya sampai dia mati, tapi kebangkitannya juga memulihkan keadaan kita. Mari saya akan bacakan ayat firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk memberikan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
kematiannya, kebangkitannya membuat kita dilahirkan kembali. Hidup kita yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan, penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang pasti Tuhan berikan dengan Dia buktikan Dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Hidup kita dulu tidak ada harapan, tetapi lewat kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Dia melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, yaitu untuk menerima bagian yang tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak akan binasa, tersimpan di surga bagi kita, bagi kami. Jadi surga bukan moga-moga. Pemulihan yang sejati bukan moga-moga. Tuhan sudah buktikan, Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah laksanakan dengan kelahirannya, dengan kematiannya, dan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita sekalian hidup dengan penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak akan binasa, yang tidak akan cemar, yang tidak akan layu, tersimpan di surga bagi kita sekalian. Bukan hanya sampai di situ saja, bukan hanya kelahirannya, bukan hanya kematiannya, bukan hanya kebangkitannya, tapi juga kenaikannya ke surga. Dia naik ke surga untuk kita sekalian. Saya bacakan Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dia naik ke surga membawa darahnya sendiri menghadap hadirat Allah Bapa di surga guna kepentingan kita. Dia merintis jalan ke surga. Dia merintis jalan ke surga. Pengharapan itu sauh yang kuat. Karena itu mari kita di hari Natal ini kita bersyukur atas karya Tuhan, karya Yesus Kristus di dalam memulihkan keadaan dunia, keadaan kita sekalian. Hidup kita yang tidak ada harapan diberi pengharapan. Dia sendiri menghadap Bapa di surga demi kepentingan kita sendiri. Luar biasa kasih Allah akan saudara dan saya, akan dunia ini. Namun setelah dia ke surga, dia menantikan pemulihan segala sesuatu, baru dia akan datang. Tapi pada waktu dia naik ke surga, mari sekarang pemulihan itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Enggak ada yang aneh. Pemulihan itu dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Amen. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga tadi,
itu adalah cuplikan khotbah Petrus. Khotbah Petrus mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan percayakan pemulihan itu kepada kita sekalian yang percaya kepadanya, sebab Yesus pergi kepada Bapa. Tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Seperti Petrus berkhotbah tentang kematian dan kebangkitan, demikian pula kita harus bersama-sama pergi untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yang merubah keadaan dunia ini, yang merubah keadaan saudara dan saya. Kematian dan kebangkitan Yesus yang merubah kehidupan kita sekalian, itu harus kita wartakan. Karena itu Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa murid, supaya dunia ini dipulihkan, supaya manusia-manusia ini dipulihkan. Dan Yesus percayakan akan semuanya itu kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan, mewartakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mempercayakan tugas pelayanan ini kepada kita sekalian. Kalau semuanya sudah dipulihkan, Dia akan datang kembali. Mari saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kristus akan datang kembali untuk membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Kristus, dan untuk mengubahkan orang-orang yang masih hidup dan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Apabila Ia datang dengan kemuliaan, menyatakan diri di dalam kemuliaannya, maka kita juga akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, dalam memperingati Natal saat ini, mari kita mengerti akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus pergi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib.
Selamat Natal, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan selamat menyambut tahun baru. Mari. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, akan hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Malam hari ini kita memperingati Natal. Betapa kasih Tuhan kepada kita sekalian. Dia telah menyerahkan dirinya untuk mati disalibkan, supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia bangkit dari antara orang mati, supaya hidup kita penuh dengan pengharapan. Dia naik ke surga, membawa darahnya sendiri menghadap Bapa di surga, guna kepentingan kita. Dan dia memberikan tugas kepada kita untuk membawa berita baik ini kepada dunia ini. Sudahkah kita lakukan itu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Siapa yang menyambut akan perintah Tuhan? Dialah menyanyi dengan mengangkat tangan berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
Tuhan kepada kami. Di hari Natal ini, kami harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab Engkau pergi kepada Bapa. Engkau telah memberikan tugas ini kepada kami untuk memberitahukan atau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kami dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, marilah Engkau pakai kami jadi alat di dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau urapi kami semua, Engkau urapi kami semua, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan kepada dunia ini, kabar baik ini. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini Tuhan Engkau memulihkan ke segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu saya mengajak petugas untuk maju ke depan. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang begitu baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini hari kelahiran Tuhan. Dan kami juga tidak henti-hentinya menunggu akan kedatangan Engkau pada kali yang kedua. Tuhan Yesus, saat hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Berkati setiap persembahan kami, berkati setiap pemberian kami. Tangan-tangan yang memberi, bahkan belum sempat memberi juga Tuhan, tetap memberkati. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum, dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Dijadikan satu pujian Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Sekali lagi dikatakan Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 I wanna
Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah memegang lilinnya masing-masing. Kepada petugas untuk mematikan lampunya. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di lantai 1 untuk menyiapkan lilinnya dan bersama-sama kita mengangkat lilin. Saya undang Bapak Ibu Gembala maju. Setelah Bapak Ibu menyalakan lilin ini, Bapak Ibu dan Gembala akan memberikan kepada jemaat Tuhan.
Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang membawa seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, di mana Engkau hadir dalam dunia ini untuk memulihkan keadaan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan pelayanan kami, memulihkan pekerjaan kami. Bahkan Engkau hadir memulihkan bangsa kami. Kami percaya di mana Saraya Natal ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami ada yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau buka jalan bagi kami. Supaya malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami pulang dengan sorak-sorai, karena kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami. Pujian penyembahan yang kami sudah angkat kepadamu dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Pulihkan hidup kami, pulihkan anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah malam ini malam yang dahsyat, malam yang luar biasa, sukacita kemenangan itu menjadi bagian kehidupan kami, karena Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu, lilinya boleh dimatikan. Lambaikan tangan ke Tuhan dong. Iya. Yang di pojok sana ada sukacitanya, yang baik ada sukacitanya. Ada. Oke, luar biasa sekali. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022, dan kita akan menjelang tahun baru 2023. Semoga tahun 2022 ini yang banyak masalah, yang banyak problem tinggalkan. Oke? Kita melompat lebih jauh bersama Tuhan di tahun 2023. Amin. 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 Percaya Yesus ya. Percaya Yesus. Yesus ada bersama kita, dan sedikit pun Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Seperti lagu yang saya ciptakan, lagu yang baru saya rilis, dan lagu ini salah satu koleksi album rohani saya. Sebenarnya tapi saya belum perkenalan ya. Pengen saya sebutkan nama saya. Oke, nama saya Stephen Lee. Saya asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada yang dari Pontianak di sini? Oh, nggak ada. Ternyata saya yang nyasar ke sini ya. Oke, saya Stephen Lee. Papa saya orang Singapura. Mama saya orang Dayak. Jadi saya keturunannya campur baur, kata orang Dayak, campur baur. Saya menetap di Tangerang, di Selatan Timur, Gempol Sari, dan sudah jadi warga di sini juga, warga Tangerang. KTP juga udah KTP di sini. Dulu saya kuliahnya di Jogja, satu pelayanan dengan Bang Andre yang gembala sidang di sini dulu di gereja. Dulu di Jogja saya di GBI awalnya, terus ditarik sama Pak Pendeta Rehabiam Bilo untuk bantu ke GKII.
Jadi saya membantu pelayanan di situ. Terus di Tangerang, di Sepatan, Gempol Sari saya pelayanan di GPDI Kedaung Barat. Sedikit kesaksian tentang kehidupan saya pribadi. Kenapa saya menulis lagu tentang karena anugerahmu, dan lagu ini juga salah satu campur tangannya Kak Semi Simorangkir dan Kak Delon yang menggarap lagu saya ini, agar lagu saya ini meskipun kita tidak promosi gencar-gencaran di radio-radio atau di televisi, tetapi yang saya inginkan atas lagu saya ini orang bisa diberkati atas pujian yang saya tulis ini, yang saya nyanyikan ini. Orang bisa merasakan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan seberat apapun hidup kita semua, sesusah apapun keadaan kita semua. Karena saya sendiri yang mengalami hidup saya orang anak broken home. Saya ditinggalkan orang tua saya dari sejak saya masih baby. Saya diletakkan di panti asuhan. Lalu ketika saya SMP, masuk SMP, saya keluar dari panti asuhan. Saya hidup mandiri, saya bekerja di warung-warung. Sampai saya kuliah, saya bekerja jadi pembantu rumah tangga. Dan akhirnya pertengahan semester Tuhan pakai hidup saya. Ada seorang produser mendengarkan saya ketika saya kesaksian di gereja. Dia tarik saya, kamu rekaman. Saya yang biayain semua. Saya dibiayain semua. Lagu pertama saya dulu itu Kesetiaan Tuhan. Terus saya merilis lagu tahun 2022 ini dengan judul Karena Anugerahmu, karena saya percaya, saya tahu hidup saya karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya pernah mati dan berhidup-hidup waktu saya masih kecil, karena waktu itu orang tidak tahu saya masih hidup atau enggak gitu loh, karena sakit saya waktu itu tuh banyak sekali ya. Berarti kalau kata orang sekarang ini komplikasi ya, penyakit komplikasi, padahal itu masih kecil, lalu terpaksa orang kubur hidup-hidup gitu loh. Tapi akhirnya ada orang waktu itu namanya Pak Peholin. Pak Peholin itu sekarang sudah jadi pendeta, seorang pendeta yang besar di Kalimantan Barat. Beliau yang menyangkulkan kuburan saya pakai tongkat beliau. Tongkat beliau itu, beliau kan orangnya pincang ya, jadi beliau cangkul pakai tongkatnya karena beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi selama 1 hari 1 malam, setiap beliau berkhotbah, setiap saya satu tim dengan beliau saat Natal atau pelayanan, beliau itu selalu berkhotbah tentang kesaksian diri hidupnya, tentang saya, bukan tentang hidupnya, tentang diri saya. Anak yang saya tolong dari dulu yang harusnya dia sudah mati, tapi bisa hidup sampai sekarang, dan Tuhan pakai, Tuhan angkat derajatnya, dan Tuhan berikan talenta yang besar atas hidupnya, yaitu saya pribadi. Itu saya. Harusnya saya sudah tidak di depan Bapak dan Ibu sekarang. Seharusnya saya sudah di surga, sudah bersama Tuhan. Tetapi itu rencana Tuhan besar. Rencana Tuhan itu luar biasa, dan anugerah Tuhan itu benar-benar nyata. Karena anugerah. Kita sama-sama belajar bahwa pujian ini ya. Ini lagu ini mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, pas mendengarkan lagu ini ada sesuatu yang membuat kalian itu teringat. Oh, saya dulu seperti ini. Lambaikan tangan ke Tuhan dong. Iya. Yang di pojok sana ada sukacitanya, yang baik ada sukacitanya. Ada. Oke, luar biasa sekali. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022, dan kita akan menjelang tahun baru 2023. Semoga tahun 2022 ini yang banyak masalah, yang banyak problem tinggalkan. Oke? Kita melompat lebih jauh bersama Tuhan
di tahun 2023. Amin. Amin. Percaya Yesus ya. Percaya Yesus. Yesus ada bersama kita dan sedikit pun Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Seperti lagu yang saya ciptakan, lagu yang baru saya rilis, dan lagu ini salah satu koleksi album rohani saya. Sebenarnya tapi saya belum perkenalan ya. Pengen saya sebutkan nama saya. Oke, nama saya Stephen Lee. Saya asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada yang dari Pontianak di sini? Oh, nggak ada. Ternyata saya yang nyasar ke sini ya. Oke, saya Stephen Lee. Papa saya orang Singapura. Mama saya orang Dayak. Jadi saya keturunannya campur baur, kata orang Dayak, campur baur. Saya menetap di Tangerang, di Sepatan Timur, Gempol Sari, dan sudah jadi warga di sini juga, warga Tangerang. KTP juga udah KTP di sini. Dulu saya kuliahnya di Jogja. Satu pelayanan dengan Bang Andre yang gembala sidang di sini dulu di gereja. Dulu di Jogja saya di GBI awalnya, terus ditarik sama Pak Pendeta Rehabiam Belum untuk bantu ke GKII. Jadi saya membantu pelayanan di situ. Terus di Tangerang, di Sepatan, Gempol Sari saya pelayanan di GPDI Kedaung Barat. Sedikit kesaksian tentang kehidupan saya pribadi. Kenapa saya menulis lagu tentang karena anugerahmu, dan lagu ini juga salah satu campur tangannya Kak Semi Simorangkir dan Kak Delon yang menggarap lagu saya ini, agar lagu saya ini meskipun kita tidak promosi gencar-gencaran di radio-radio atau di televisi, tetapi yang saya inginkan atas lagu saya ini orang bisa diberkati atas pujian yang saya tulis ini, yang saya nyanyikan ini. Orang bisa merasakan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan seberat apapun hidup kita semua, sesusah apapun keadaan kita semua. Karena saya sendiri yang mengalami hidup saya orang anak broken home. Saya ditinggalkan orang tua saya dari sejak saya masih baby. Saya diletakkan di panti asuhan. Lalu ketika saya masuk SMP, saya keluar dari panti asuhan. Saya hidup mandiri, saya bekerja di warung-warung. Sampai saya kuliah, saya bekerja jadi pembantu rumah tangga. Dan akhirnya pertengahan semester Tuhan pakai hidup saya. Ada seorang produser mendengarkan saya ketika saya kesaksian di gereja. Dia tarik saya, kamu rekaman. Saya yang biayain semua. Saya dibiayain semua. Lagu pertama saya dulu itu Kesetiaan Tuhan. Terus saya merilis lagu tahun 2022 ini dengan judul Karena Anugerahmu, karena saya percaya, saya tahu hidup saya karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya pernah mati di kubur hidup-hidup waktu saya masih kecil, karena waktu itu orang tidak tahu saya masih hidup atau enggak gitu loh, karena sakit saya waktu itu tuh banyak sekali ya. Berarti kalau kata orang sekarang ini komplikasi ya, penyakit komplikasi, padahal itu masih kecil, lalu terpaksa orang kubur hidup-hidup gitu loh. Tapi akhirnya ada orang waktu itu namanya Pak Peholin. Pak Peholin itu sekarang sudah jadi pendeta, seorang pendeta yang besar di Kalimantan Barat. Beliau yang menyangkulkan kuburan saya pakai tongkat beliau. Tongkat beliau itu, beliau kan orangnya pincang, jadi beliau cangkul pakai tongkatnya karena beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi selama 1 hari 1 malam
beliau setiap beliau berkhotbah, setiap saya satu tim dengan beliau saat Natal atau pelayanan, beliau itu selalu berkhotbah tentang kesaksian diri hidupnya tentang saya, bukan tentang hidupnya, tentang diri saya. Anak yang saya tolong dari dulu yang harusnya dia sudah mati, tapi bisa hidup sampai sekarang, dan Tuhan pakai, Tuhan angkat derajatnya, dan Tuhan buat berikan talenta yang besar atas hidupnya, yaitu saya, saya pribadi. Itu saya, harusnya saya sudah tidak di depan Bapak dan Ibu sekarang. Seharusnya saya sudah di surga, kita bersama Tuhan. Tetapi itulah rencana Tuhan besar. Rencana Tuhan itu luar biasa, dan anugerah Tuhan itu benar-benar nyata. Karena anugerah. Kita sama-sama belajar bahwa pujian ini ya. Ini lagu ini mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini pas mendengarkan lagu ini ada hal sesuatu yang membuat kalian itu teringat. Oh, saya dulu seperti ini. Malam hari ini kita melompat buat Tuhan malam hari sama-sama, oke? Bersorak-sorai buat Tuhan malam hari ini sama-sama. Sebentar, tahan dulu. Jangan emosi, ya. Jangan emosi, ya. Nanti cepat tua Anda, ya. Oke. Coba flashnya dihidupkan semua, HP-nya di flashnya dihidupkan semua. Coba lampunya dimatikan, tangannya di atas semua, oke? Tangannya di atas semua. Oke, naikkan semua HP-nya ke atas, oke? Oke. Dia lahir bagimu. Apa? Dia lahir marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Belum kompak. Semuanya diangkat HP-nya, oke? Saya juga nyalakan ya, oke? Saya nyalakan juga, semuanya diangkat, oke? Oke, angkat semua, kompak yuk. Ikutin gaya saya ya, ikutin gerak saya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dia lahir bagimu selamanya. Dia lahir, marilah rayakan, kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan kita. Benar semua. Oke, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, mari rayakan, rayakan
Berarti siapa? Selamanya Yesus. Dia lahir bagimu. Sekali lagi, jemaat Tuhan sama-sama nyetir. Wah, dia lahir bagimu. Amin. Marilah rayakan kelahiran Tuhan. Lord, Dia lahir, Dia lahir, hidup selamanya. Yesus lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Luar biasa. Saya mau dengar teriakannya dulu. Saya punya yel-yel. Kalau saya bilang Yesus, balasnya yes. Kalau saya bilang Yesus 3 kali, balasnya yes, yes, yes. Oke? Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita malam hari ini. Saya kembalikan. Sudah ya? Sudah ya? Saya bisa duduk. Silakan duduk kembali. Oh, luar biasa.
Aku sendiri di sini. Semua ninggalin aku. Di sini aku makan ampas babi. Papa, Semua jalan tertutup, kakakku, tiada yang sanggup menolong. semuanya hidup enak. Saat air mata terjun, Hidupku hancur. masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Aku gak punya siapa-siapa. Aku rindu dengan papaku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, ternyata kamu masih hidup, anakku. Papa sangat mencemaskan anakku. Bertahun-tahun Papa merindukanmu. Aku telah berdosa terhadap Papa. Aku minta ampun, Pak. Papa sudah memaafkanmu. Puji Tuhan, anakku yang telah lama hilang dan kini telah kembali. Pelayanku, bawalah kemari jubah terbaik, cincin dan kasut, pakaikan kepada anakku. Jubah bagi tubuhnya, cincin di jarinya dan kasut di kakinya. Bibirnya sama putih Johan. Lagi pututnya. Dandan dulu nih, dandan. Kasih bibiran lah. Ya, dandan Jo. Bibirnya sama putih. Tuh, ganteng sekali Johan dari sini. Dari kamera. Puji Tuhan. Pelayan-pelayanku, ambillah anak babi yang paling besar di kandang. Sembelilah. Iya Pak, ini juga lapar. Olahlah dengan baik dan kita akan bersuka cita. Babi kecap ya. Pelayanku babi kecap ya, babi kecap, babi kecap. Selamat hari Natal, selamat hari
adikmu yang sudah lama pergi. Sekarang Dia sudah mau kembali lagi? Hah? Udah bosannya kamu jadi gembel? Iya. Ngapain kamu kembali lagi? Mau minta uang lagi sama papa? Bukan gitu, Kak. Lapar banget. Dulu kakak cegah kamu dengar kakak, kamu dengar papa. Sekarang kamu kembali lagi dalam keadaan seperti ini. Papa gimana sih? Selama ini papa sakit, papa sedih, papa rindu sama dia. Saya yang selalu menghibur papa. Dan papa tidak pernah mengadakan pesta untuk saya. Anakku yang Sedangkan untuk cantik, dia, Pak, dia sudah habisin uang papa. anakku yang baik, kasih Bapak terhadap kalian tidak ada bedanya. Semuanya sama. Oleh karena itu marilah kita bersuka cita karena adikmu yang telah lama pergi dan kini dia sudah kembali dengan selamat. Oleh karena itu marilah kita bersuka cita bersama. Kita merayakan kembalinya anak saya. Karena saya percaya Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu. GBI Ebenezer Karawaci mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Di tatakan lilin Bapak Ibu ada nomor, ada angka. Nah, kita di sini punya berapa door prize? Kita ada 7 ya. Nah, 8. Kita punya 8 door prize. Jangan ada yang pulang dulu. Ini ada hadiah ya, ada sumbangan dari jemaat yang kita bungkus jadi door prize. Nah, sekarang caranya modern ya Bapak Ibu, kita pakai spinner seperti ini ya. Jadi tinggal pencet nanti nomor dari 1 sampai 100 karena kita menyediakan 100 lilin akan keluar nomornya. Kita panggil Bapak Gembala, boleh bantu kita untuk pencet nomor yang keluar yang berapa. Kita panggilkan dulu 4 orang yang pertama. Silakan Pak, dipencet yang tengah. Ada yang punya nomor 17? Bapak Ibu nanti katakan lilinnya ya. Tatakan lilin yang di bawah dengar. Kalau ada di bawah tatakan lilinnya, di baliknya ada angka nomor 17. Boleh silakan maju. Kita tunggu ya. Boleh silakan satu lagi Pak Gembala. 72. 72. Nomor 72 silakan maju. Kasih. Ya, sebentar ya. Iya, ditunggu dulu ya. Lagi Pak, silakan. 41. 41. Silakan 41. Siapa Pak Ibu? Siapa ya? Satu lagi Pak. Satu lagi. 30. 30. Yang di bawah ada 30. Yang di bawah ada 30 dan 17. Di atas lagi. Puji Tuhan. Oke, yang 17 kita tunggu ya. Kita masih ada satu ya. Silakan Pak. Berikan yang di bawah. Ya, terima kasih. Ini mau dipoto, silakan yang mau dipoto.
pertama ya, door prize yang pertama. Ya, terima kasih. Yang kedua, silakan. Ya, ini yang kedua dari 8 hadiah sudah terambil 2. Satu lagi silakan. Dan ini hadiah yang ketiga, artinya kita masih punya 5 hadiah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gembala. Nah, kita masih punya 5 hadiah. Kita ambil 3 lagi. Sekarang gantian kita minta Ibu Gembala. Silakan. Nomor 16. Lanjut. Nomor 54. 54. Vero. Ya, lanjut nomor 75. 75 ada yang di bawah. Ya, silakan mari. 75. Ya, pemenangnya di bawah aja. Harus di bawah aja. Di bawah aja Vero. Ya. Silakan yang mau diambil. Oke, satu lagi. Nah, ini masih ada 2. Oke, masih ada 2. Masih ada 2, kita minta tolong Pak Bambang, boleh Pak? Sembilan puluh 98 ada 98. Yang di bawah nggak kedengeran ya? Di bawah kedengeran kita nggak? Kedengeran ya? Yang di bawah kalau ada 98 ditunggu ya. Sementara dipencet satu lagi. 96 ada 2 nomor, 96 dan 98. Yang di bawah kalau ada ditunggu. Di bawah kita tahu gimana kan? Oke, karena kita nggak dengar ya, kita hitung ya 3 kali ya. Yang di bawah boleh cepat lari ke atas, nomor 96 dan 98. 1, 2. Gak ada ya? Gak ada. Oke, ulang lagi. Bisa lagi. 65. Yeay. Tamu kita dari jauh. Oke, satu lagi. 86. 86.
Ini masih ada satu lagi nomor, tapi karena ada dibungkus dikasih lihat hadiahnya payung di musim hujan, ya. Nanti ini Pak Irian kita minta tolong spin. Nah, ini Bapak Ibu ada door prize. Nanti saya kasih tahu caranya. Kita ambil door prize ini hanya satu orang, ya. Oke, silakan Pak. Yang bayar dulu. 13. Nah, 13 ada? Wah, nah, ini dia kakak. Kameramen boleh dibantu difoto? Fotonya bagus ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Irian. Bapak Ibu, ini yang door prize ya, yang terakhir. Door prize-nya isinya komporinai. Nah, Bapak Ibu selain nomor, di belakang tatakan lilin itu ada warna. Kalau firman Tuhan bilang, ya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita cuma punya 7 warna. Kita cuma punya 7 warna, tapi hanya 1 warna yang terpilih. Yang terpanggilnya 7 warnanya ya. Di sini ada warna ungu tua, ungu muda, terus ada merah tua, merah muda, oranye, biru, dan kuning. Nah, kita akan coba spin warna mana yang keluar. Hanya ada 7 warna. Yang di bawah, yang sudah ketemu ada warna di tatakannya, silakan naik dulu. Karena warna ini hanya ada 7 dan hanya 1 yang kita undi. Yang punya warna boleh maju ke depan. Silakan. Yang di bawah, yang di belakang tatakan lilinnya ada warna, cepat silakan naik ke atas. Karena Anda akan mendapatkan door prize. Ya, di sini sudah 2 orang. Yang 5, oh ada 3 orang. Ya, puji Tuhan. Warnanya apa Bu? Merah muda, warna ungu muda, ungu tua. Ya, ada lagi? Wah, warnanya apa nah? Biru. Ada lagi yang di bawah, ayo maju lagi. Mari silakan maju. Kita akan lihat nanti Ibu Ketua akan spin warna apa yang keluar. Ada lagi? Masih ada 2 lagi. Silakan tunjukkan warnamu. Ya, kesini Bu. Silakan Bu, cepat. Udah ya, 7 ya. Nah, kita kasih lihat dulu ke jemaat warna angkat tatakannya yang ada warnanya di belakang. Nah, ini ada warnanya ya. Jadi ini 7 yang terpanggil, 1 yang terpilih. Ya, Ibu Ketua yang akan pencet spin nomor warna apa yang keluar Bu? Silakan tekannya. Nah, kita lihat sama-sama hasilnya ya. Orange. Pink. Merah muda. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Mari jemaat Tuhan saja untuk berdiri. Sama-sama menjadi. Dipuji di semua.
Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah buat di dalam jemaat kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami meninggalkan segala beban kami. Kami datang ke tempat ini. Kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk tubuh yang sehat dan kuat ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan tentang kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Bapa Pendeta Bambang. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati terus Bapak Pendeta Bambang ini. Dimanapun dia melayani Tuhan karuniakan kebesaran-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai dia, sehingga dia terus berkobar, panji-panji-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala Pak Martin Tadiolo bersama dengan Ibu yang sudah memberikan kepercayaan kepada panitia.